Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari SMP Tahfiz Al-Quran akan melakukan aksi nyata dengan topik pemahaman merdeka belajar. Yuk kita simak masing-masing. Dalam topik ini, ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan, yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik ini ada beberapa modul pelatihan, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidikan harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir, batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Dan kemudian, apa itu mendidik? Mendidik adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Untuk bisa mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita perlu menyesuaikan dengan kodrat keadaan alam dan kodrat perubahan zaman pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid harus menggunakan asas trikon. Yang pertama yaitu kontinu, konvergen, dan konsen. Kodrat murid ada dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan ini harus bergerak secara dinamis dan menyesuaikan keadaan dan bergerak secara cepat. Kodrat alam pada anak. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing dengan lingkungan tempat anak berada. Dan kodrat zaman ini harus diikuti oleh guru. Guru harus menyesuaikan zaman yang terus berubah. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara. Asas trikon. Asas trikon ini terdapat 3. Yang pertama adalah kontinu. Pengembangan secara berkesinambungan.
dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris ini bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk oleh lingkungan sekolah saja, namun dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti diperlukan teori konvergensi. Apa itu? Teori transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri mereka. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan keselamatan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi masing-masing. Pendidik adalah menuntut murid untuk bahagia. Untuk mengantarkan pada kebahagiaan dan keselamatan, dibutuhkan sistem Among. Sistem Among ini dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka, baik dalam kodrat alam dan kemerdekaan murid. Fungsi dari pendidikan sendiri adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita harus adaptif, inovatif, berpihak pada murid, reflektif, dan juga kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk menjadikan tujuan akhir pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami sistem Among. Sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Demikian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan umpan baliknya dengan mengakses link di bawah video ya. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semua. Sehat selalu, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.